nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita dapat bertemu ya, kayak gitu. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah sehat. Akhirnya kita ini bisa ketemu. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Oke, jadi kita sebelum mulai pembelajaran jangan lupa niatnya dulu ya. Luruskan niat itu karena Allah saja ya. Kita tuh menuntut ilmu, jangan sampai niat menuntut ilmu kesini tuh mau ketemu teman atau gimana, tapi memang benar-benar niat itu karena Allah gitu. Oke, kita baca doa dulu. Siapa yang mau memimpin baca doa? Fasya. Boleh, Fasya, silakan. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, atau baiknya kita berdoa mengenai pekerjaan kita masing-masing. Berdoa dan mulai. Berdoa selesai. Oke, ya ini ibu mau presentasi dulu ya. Hari ini siapa yang hadir? Bu. Siapa? Nanda. Kenapa? Sakit. Oke, ada lagi? Sri. Kenapa Sri? Izin. Ada lagi? Sudah. Oke, kita doakan dulu ya. Semoga teman-teman kita yang sedang sakit gitu ya, nanti mereka segera sembuh kayak gitu ya. Amin. Ya, ibu mau nanya dulu nih, kemarin itu kita udah belajar apa aja ya? Hukum. Selain itu? Ya, benar gitu ya. Hukum Newton kita ada 3. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan sama hukum 3 Newton. Nah, iya betul banget ini. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang juga berkaitan dengan hukum Newton kayak gitu. Yuk, berpikir. Kalian pernah nggak naik sepeda? Pernah. Ada yang nggak pernah naik sepeda? Rian. Rian nggak pernah naik sepeda? Pernah. Oke, Rian pernah naik sepeda. Teman-teman yang pernah ya? Oke. Naik sepedanya kemana? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke sekitaran komplek, sekolah, pesawat, iya kebun, dan lain-lain ke gunung. Oh, gunung keren. Ini ada naik sepeda, ini ada jembatan. Apa maksudnya? Bener banget, ada sepeda di jembatan. Kayak gitu, itu jembatan apa? Ada yang pernah ke jembatan Basit? Ya. Yang kalian biasanya itu bisa naik kendaraan, khusus sepeda motor atau pakai dengan sepeda? Enggak pernah. Oh iya, kan malamnya itu kan kita ternaik kan, karena jembatannya itu tinggi loh, kayak gitu. Nah, ketika kalian menjalani atau melewati jembatan itu, baik naik sepeda ataupun sepeda motor, kayak gitu, pasti kalau kalian naik sepeda pasti lagi capek ya nggak sih? Iya. Mungkin kalau misalkan kalian dari sini ke pasar, misalkan yang nggak ada apa sih ini namanya, nggak ada bukit-bukitnya, kayak gitu, pasti itu biasa aja kan, lainnya nggak sih? Tapi ketika udah mencapai mau ke puncak itu pasti capek banget, ya enggak? Iya. Nah, kok bisa ya? Kok bisa? Kenapa ya? Dan juga gini, ke jalan pun ya, kalau misal kita nggak naik sepeda gitu ya, kita jalan kaki pun. Ketika kita jalan kaki di daratan yang datar, sama di daratan yang ada bukit-bukitnya, itu pasti lelahan yang Ada bukit-bukitnya. iya, yang ada bukit-bukitnya. Ya kan kita kok bisa ya? Kenapa ya? Ada yang tahu dulu? Nebak-nebak aja dulu. Nanjak, iya menanjak. Kenapa aja? Apa? Nah, perlu usaha yang besar. Ada lagi? Sudah, tentu ya. Nah, hari ini kita akan belajar pembahasan yang berkaitan dengan ini. Nanti harapannya ya, setelah itu dulu kita akan belajar tentang jenis-jenis biaya. Yang mana tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan berbagai jenis biaya yang bekerja pada kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus juga peserta didik mampu mengikuti usaha pada suatu peristiwa kayak gitu. Nah, yang pertama di sini kita belajar tentang gaya berat dulu ya. Ada yang mau membacakan? Gaya berat itu apa sih? Saya Bu. Boleh, Sukma? Gaya berat adalah gaya yang dipengaruhi oleh massa benda dan juga gaya gravitasi. Ya, persamaannya? V sama dengan massa kali gravitasi. Ya, betul. Yang lain dicatat ya. Bukunya dikeluarkan? Sudah Bu.
ya? Apa? Ya, Newton. Satunya kalau gaya berat. Bu, dia rame bu. Bu, berisik banget sih. Siapa tadi bilang? Ayo kita perhatikan ya. Kalau M ini apa? Massa. Satuannya? Kilogram. Kalau G? Gravitasi atau kecepatan gravitasi atau percepatan gravitasi? Percepatan gravitasi. Satuannya? Meter per sekon kuadrat. Ya, meter per sekon kuadrat. Oh, benar banget. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini ya, ini itu adalah ilustrasinya. Ini itu bidang, ini bendanya. Ketika benda itu diletakkan di suatu bidang, maka gaya berat itu adalah arahnya ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena gaya berat ini juga bisa dikatakan itu gaya yang arahnya itu adalah menuju titik pusat bumi. Gitu. Kan bumi di bawah kan ya? Dari titik pusatnya, gitu ya kan? Nah, makanya ke bawah nih. Kalau misalkan bidangnya miring, maka dia kayak gini. Pokoknya harus selalu ke bawah ya, kayak gitu. Nah, itu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak boleh. Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke gaya normal. Tadi bulit siapa ya yang paling sibuk? Asli bu. Ya asli ya. Kalau bacakan apa itu gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang tidak pada bidang yang berhubungan dengan benda yang memiliki arah tegak lurus dari bidang tersebut. Ya, terima kasih Asli. Nah, jadi gaya normal merupakan gaya bekerja pada bidang yang bersentuhan dengan benda yang memiliki arah tegak lurus dari bidang tersebut. Nah, contohnya, lihatin ya. Iya bu. Ini bidang, ini bendanya. Nah, tadi pertama kita sudah belajar gaya berat Pak. Ya. Kalau gaya berat tadi arahnya kemana? Pusat bumi. Berarti di sini ya. Ya. Sini ke sini berarti ini lambangnya ya W. Nah, gaya normal itu adalah gaya yang bersentuhan dengan benda yang memiliki arah tegak lurus dari bidang tersebut. Ini bidangnya, ya kan? Ya. Ini bidangnya. Maka dia itu tegak lurus dengan bidangnya. Berarti dia dari sini ke atas. Nah, lambangnya apa? Kalau gaya normal, gaya apa? Ya betul. Dan apa ini? Yang kecil atau besar? Besar. Betul. Nah, jadi gini ya. Terus aja kalau misalkan nih dia itu berada di bidang miring. Kalau gaya normalnya kemana? Gaya beratnya dulu nih. Gaya beratnya kemana? Ke bawah. Ke sini. Ya. Bukan ke sini kan? Bukan ke sini. Kenapa? Karena bukanya di bawah. Iya, betul banget. Terus kalau gaya normalnya kemana? Ke situ. Iya, ke sana. Betul. Ya, sampai sini dulu tergambar. Ada yang mau ditanyakan? Ya, nah ini tuh gaya normal ya. Gaya normal ada nggak sih persamaannya? Ada nggak ya? Nggak ada. Kata Asti ada bu. Nah, sampai sini dulu ya untuk gaya normal. Bisa saya mau. Udah digambar? Sudah. Ada bu. Nah, kita lanjut ke gaya selanjutnya. Itu ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini merupakan gaya yang diakibatkan oleh dua benda yang permukaannya saling bersentuhan. Gaya gesek ini terbagi menjadi dua. Ada gaya gesek statik sama gaya gesek kinetik. Apa bedanya antara gaya gesek statis sama kinetik? Ada yang tahu? Namanya. Ya, namanya beda. Terus apa lagi? Kondisinya beda, posisinya beda. Ada lagi? Ya, ini yang benar ya tadi ya, katakan kayak gitu. Nah, untuk yang lebih mencoloknya, apa sih bedanya antara gaya gesek statis sama kinetis? Kalau gaya gesek statis itu dia bekerja pada benda yang diam. Kalau misalkan kinetis itu ada pada benda yang bergerak. Gitu. Contoh,
kinetik. Kan kalau statis tadi itu apa berada pada benda yang diam, ini diam kan? Jadi sebenarnya ini laptop ini juga ada memiliki gaya gesek tapi statis kayak gitu. Kalau misalkan nih ibu menggelindingkan spidol di sini di meja, ada nggak gaya statis? Ada nggak gaya geseknya? Ada atau nggak ada? Kok bingung? Yang yakin, berarti sebelah sini ada atau nggak ada? Ada. Sebelah sana ada atau nggak ada? Ada. Kok ada? Kenapa? Mungkin nggak statis tapi Iya betul banget lupa. Kan tadi sudah dibilang kalau misalkan kinetik itu gaya geseknya itu berada pada benda yang bergerak. Kan tadi sepedanya kalau digelindingkan itu bergerak kok. Nah di sini juga ada gaya geseknya kayak gitu. Nah begitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ya nggak ada. Sekarang contoh nih, ibu berdiri di sini. Gaya normalnya kemana? ke atas. Ya kalau gaya beratnya? Bawah. Ibu ini ada gaya gesek statis atau kinetik? Statis. Masa iya? Iya. Tapi kan ini. Iya bener banget, tapi kan dia diam gitu ya. Jadi gaya gesek statis, betul. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar dengan arah selalu menuju lingkaran pusatnya. Nah, ini coba lihat nih. Ini titik pusat ya. Iya. Ini titik pusat. Ini bendanya kan. Benda ini kalau misalkan kita putar-putar kan dia kayak gini nih bentukannya kan. Lintasannya, iya kan? Nah, gimana? Benda ini memiliki massa M, ya kan? Dia juga memiliki kecepatan, makanya lambangnya V. Ya kan, dia juga memiliki kecepatan sudut. Kenapa jadi memiliki kecepatan sudut? Karena dia ini berbentuk lingkaran, gitu ya. R-nya ini apanya? Jadi ya, jari antara dari titik pusat ke jalur lintasannya, gitu. Nah, terus garis terbentuknya mana? Nah, betul banget. Ini dia guys, sentripetalnya yaitu apa ya? Tertarik kepada titik pusatnya kayak gitu. Terus samanya adalah F sama dengan M kali T kuadrat per R aja. Pakai aja. Yang ini apa? Massa. Ya, massanya satuannya Kilogram. dicatat ya. Ya, Bu. V ini Kecepatan. ya kecepatannya satuannya. Ya, meter sama kalau R. Iya, jadi jadinya gitu. Ya, satuannya meter. Sampai sini tuh ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, dari sini dulu tadi kita udah ada belajar gaya apa aja? Satu, Gaya bergerak, gaya normal, ya. gaya gesek, Keempat, sentripetal. ya sentripetal. Nah, sekarang ini, ayo tutup. Yuk. Nah, ini gambar siapa? Anak orang. Ya kan? Gambar anak orang kayak gitu. Oke. Nah, ini gambar anak orang ya. Iya, itu lagi gitu. Nah, sekarang ayo kita tebak gitu ya jenis gayanya kira-kira pada foto ini ada gaya apa aja? Berat. Gaya berat, betul. Gaya berat. Terus gaya normal. Gaya apa lagi? Gaya gesek, betul. Gaya gesek. Terus ada gaya apa lagi? Gaya sentripetal ada nggak? Masa iya? Iya. Iya benar, nggak ada. Ini gaya gesek apa? Statis atau kinetik? Statis. Iya betul, statis. Nah, asal gayanya dari mana ya asal gayanya? Maksudnya itu gaya beratnya ini apa ya? Kita dapat mengatakan itu gaya berat ketika melihat dari sini ya foto ini. Gaya berat ini dari mana ke mana? Dari anak. Anak ke bawah. Coba gambarkan
Oke, silakan duduk. Kalau misalnya normalnya arahnya kemana ya? Ke atas, berarti yang maju, teruskan ya. Oke, bener gak apa yang digambar Rian? Benar. Terus gaya gesek statusnya, gaya gesek statusnya itu ada di mana? Dia. Nah, gaya gesek statusnya bisa di sini, antara kursi dengan pantainya. Terus di sini dia duduk juga itu ada gaya geseknya, kayak gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, sekarang silakan kalian bagi kelompok. Satu kelompok bisa 4 atau 5 orang, gitu ya. Mau ibu yang bagikan atau kan diri sendiri? Apa? Ibu yang bagikan. Oke, ibu lihat absen dulu ya, absen sendiri. Kelompok 1 ada Sukma, Ulfa, Samara sama Di. Kelompok 2-nya itu ada si Liam, Fasya, Asti sama Rahman. Oke, silakan tentukan ketua kelompoknya. Ini ibu bagikan LKPD-nya. Ya, sekarang kalian lihat itu soalnya silakan diskusi dulu per kelompok. Kalian jawab dulu ya soalnya. Sekarang Bu. Iya, sekarang. Minggu depan biar ada kamu depan. Kayaknya mungkin 5 menit aja kali ya. Iya, Bu. Emang bawa dia mau dari tadi dia, Bu. Oke, sudah. Ini meeting. Apa tadi? Oh, sudah. Anggit buku jam punya. Sudah? Atau belum? Kita sudah kayak Ibu lihat dulu. Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Kalau sini ada yang mau ditanyakan? Sudah? Oke. Ibu juga ada loh memasukkan soalnya itu di PPT. Ayo jawab. Nah, yang pertama ini siapa nih? Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu yang maju? Satu. Ya udah. Sweet aja. Apa nih? Gunting batu kertas. Kelompok yang menang Bu. yang kalah yang maju. Silakan bagian kelompok 2 menjawab itu. Nah, ini spell. Bergantian ya, jadi setiap kelompok itu 3 orang yang maju bergantian nanti nulisnya. Fasya isi yang jenis gaya dulu. Kelompok 1-nya perhatikan ya. Oke, Bu. Yang main HP tolong disimpan dulu. Kelompok 1 sambil dilihat ya jawaban kelompok 2 sama nggak sih sama punya kalian kayak gitu. Ya, Bu. Oke, silakan nih Fasya. Kelompok 1 sama atau beda? Jawabannya Sama. Oke, ayo lanjut lagi. Kelompok 2 menjawab prediksi masa gaya. Siapa yang maju? Perwakilannya. Ya, nah.
dulu. Sudah? Kalau blok 1 gimana jawabannya, sama atau beda? Oke, kita cross check dulu ya. Jenis gayanya itu ada gaya gravitasi. Benar atau salah? Benar. Kayak ada gaya gravitasi. Nah, dari mana? Dari matahari oleh planet-planet, ya kan kayak gitu. Karena gaya matahari itu memiliki gaya gravitasi yang sangat besar, akhirnya apa? Bagian planet-planet itu tertarik oleh matahari sehingga mereka itu dapat mengelilingi matahari dengan teratur. Ya benar juga ya, asal gayanya. Kemudian harganya juga benar ya, menuju pusat lintasan melingkar planet, yaitu menuju pusat masa matahari. Oke, mari kita tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, tadi karena kelompok 1 belum maju kan, sekarang kelompok 1 untuk maju. Siapa yang duluan? Tunjuk aja Bu. Sukma. Sukma, mana Sukma? Ya ini hari Ibu dan hari Ibu. Kelompok 2 perhatikan ya. Iya Bu. mobilnya kan itu bergesekan ya dengan udaranya ya kan, terus nih gaya gesek kan ya kan, ini bannya dia bergesekan dengan ya dengan jalannya. Gaya berat ya karena dia itu nanti ada gaya berat yang menuju ke pusat bumi. Gaya normalnya ada atau enggak ada? Ada atau enggak ada? Ada.
sudut 37 derajat jika benda tersebut menunjuk dan berpindah sejauh 3 meter dari posisi awalnya, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah Ya, titik-titik ya. Ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah yang diketahuinya dulu. Diketahui. Yang diketahui di sini apa aja? Masanya berapa? 8 kilogram. M sama dengan 8 kilogram. Terus saya apa lagi? Ya, sudutnya berapa? 37 derajat. Ya, 37 derajat. Sudut itu dalam bentuk apa ya? Theta, benar. 37 derajat. Terus apa lagi? Ya, benar. Jarak berpindah sejauh 3 meter. Ini adalah jarak. Jarak itu S ya. S sama dengan 3 meter. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah, nah yang kita cari adalah usahanya. Usaha dari gaya berat. Maka yang ditanyakan, ditanya itu weight. Nah, gimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya yang pertama, kita harus menggambarkan keadaannya dulu. Ini, balok yang bermasa 8 kg terletak di atas bidang miring. Berarti ini bendanya di bidang miring. Nah, maka begini, kita gambar dulu bidang miringnya. Nah, terus saja nih, baloknya itu terletak di atas bidang miring. Karena dia maka di sini ya. Di sini namanya di atas bidang miring ya. Di atas juga ya, tapi itu agak bawahan. Tapi kita menggambarnya di atas ini. Nah, 8 kilogram ya, 8 kilogram. Nah, kemudian kita harus menentukan arahnya. Pada benda ini, balok ini ada gaya apa aja yang ada di sini? Gaya berat, benar, Sukma. Ke bawah kan? Ya, persamaannya apa? Sama dengan Betul ya, W sama dengan M kali G. Masanya berapa? 8. Ya, 8 kilogram. Nah, G-nya, karena di sini tidak disebutkan gitu ya G-nya, maka kita buat atau kita buat dengan 10 meter per sekon kuadrat. 8 kali 10? 80. Jadi ini gaya beratnya itu adalah 80 Newton. Nah, kemudian setelah ini kita temukan ada gaya lagi selain gaya berat. Benar, gaya normal. Gaya normalnya itu ke atas ini ya. Ini N. Nah, terus lagi karena yang ditanyakannya itu adalah usaha ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat ya. Kan ini bendanya gak mungkin dong selamanya ada di atas ini. Pasti dia turun ke bawah kan, kayak gitu. Nah, jadi di sini kita proyeksikan. Jadi ada arah yang dia itu ke sini. Ini W sin theta. Nah, kemudian selain ke sini, dia juga ada arahnya tuh ke sini. W cos theta. Nah, ini menggunakan sin karena di itu arahnya adalah sejajar dengan bidang miringnya tadi tuh. Ini adalah proyeksi yang dia itu berada di sumbu X. Kalau ini adalah dia yang diproyeksikan berdasarkan sumbu Y, kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui W-nya itu berapa, masuklah kita ke rumus usaha. Rumus usaha itu adalah W sama dengan F kali S. Nah, tuh. Tergambar? Kita lanjut ya. Nah, W-nya tetap nih, F. F itu kan gaya kan ya. Nah, gaya ini bekerja kan bendanya ini turun ke bawah. Berarti apa sih gaya apa sih yang dia itu searah yang ke bawah? Maka yang ini kan. Nah, maka W sin theta ini yang kita tulis W kali sin theta. Oh ya, ibu lupa. Tadi ini 37 derajat. Maka di sini ya.
dikali dengan S kayak gitu. Nah, langsung dimasukkan. Maka angkanya W-nya tadi berapa? 80. Ya, 80 newton dikali sin dari 37 derajat. Ditulis dulu ya, 37 derajat dikali jaraknya 3 meter. 3 meter. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Adakah yang dikali atau enggak ada? Apa? Nanti dulu. Maksudnya apa yang dikali ini kali ini? Nanti. Betul banget, sama sin 37-nya dulu itu ya dicari. Nah, berapa sih sinnya? Ini putus dulu ya. 80 newton dikali sin 37 derajat itu berapa? 0,8 dikali 3 meter. Nah, barulah kali semuanya. 80 dikali 0,8 terus ini dikali dengan 3 kayak gitu. Nah, jadi hasilnya adalah 192 newton. Nah, jadi inilah hasilnya. Sampai sini ada dulu yang mau ditanyakan? Ada? Atau enggak ada? Ya, enggak ada. Oke. Nah, sekarang kalian silakan siapkan buku catatannya. Kita latihan soal ya per individu. Nah, silakan ditulis dulu soalnya. Iya, boleh. Bapak ada ibu kan? Tidak ada ibu. Oh iya, itu yang harus kita cari itu adalah itu ya gaya geseknya, karena itu ada gaya gesek itu sebesar 0,2. Kalau tadi kan nggak ada gaya geseknya. Gimana? Ada yang kebingungan atau aman aja? Aman. Ada? Boleh dikumpul ke depan. Oh, ini bagus nih, si Asti jawabannya teratur ya. Oh, oke. Yang lainnya juga bagus Pak Ibu ya, tapi nanti kulihat ya hasilnya. Oke. Sampai sini dulu. Jadi kalian ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, ini. Kan tadi di awal ini menanyakan kan ya, kalau kita misalkan naik sepeda ke jembatan gitu ya, kok kita tuh kayak lelah ya, agak lelah ya. Kenapa ya itu? Karena apa? Apa? Karena ada gaya bekerja. Iya, betul banget, ada gaya nanti ya. Ada gaya beratnya, betul. Terus ada gaya geseknya, betul juga. Nah, ini ya, ada gaya geseknya antara apa? Iya, antara dengan aspalnya. Kalau gaya beratnya dari sini ke sini ya, ke pusat bumi kayak gitu. Terus lagi, nah terus apa lagi? Kenapa lagi ketika kita naik jembatan itu naik sepeda itu kayak berat, kayak lelah gitu, kenapa lagi? Selain karena ada gaya normalnya, gaya beratnya, ada gaya geseknya. Karena itu kan menanjak kan, kalau misalkan lewat jalan jembatan itu